Wabarakatuh. Saya Zabeta Riolanda dari Program Pendidikan Islam Anak Usia Dini semester 3 kelas 3A dalam mata kuliah Teknologi Informasi dan Komunikasi yang diampu oleh Nur Kamelia Muhtar AH MPD. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang teknologi informasi dan komunikasi pada pendidikan anak usia dini atau taman kanak-kanak. Adapun poin-poin yang akan dibahas pada kali ini, yang pertama tentang definisi TIK pada pendidikan PAUD ataupun TK. Yang kedua, fungsi TIK pada PAUD atau TK. Yang ketiga, konsep perkembangan TIK pada PAUD atau TK. Yang keempat, pemanfaatan TIK pada PAUD atau TK. Kita masuki materi yang pertama, yaitu tentang definisi TIK dalam pembelajaran PAUD atau TK. Dalam pembelajaran PAUD atau TK, TIK mengandung pengertian segala kegiatan yang terkait dengan pemrosesan, perekayasaan, pengelolaan, dan pemindahan informasi antar media untuk PAUD ataupun TK. Adapun poin yang kedua, fungsi TIK pada pembelajaran anak usia dini. Di sini saya mendapatkan 3 fungsi dari TIK itu sendiri. Yang pertama, teknologi berfungsi sebagai alat atau tools. Yang kedua, teknologi berfungsi sebagai ilmu pengetahuan atau sains. Dan yang ketiga, teknologi berfungsi sebagai bahan dan alat bantu untuk proses pembelajaran atau kita sebut dengan literasi. Adapun konsep perkembangan TIK pada PAUD atau TK harus memenuhi 6 aspek perkembangan menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2013. 6 aspek tersebut terdiri dari nilai agama dan moral, fisik motorik, kognitif, bahasa, sosial emosional, dan seni. Adapun dalam perkembangan TIK pada PAUD maupun TK harus memenuhi prinsip-prinsip kelayakan TIK pada pendidikan anak usia dini. Yang pertama yaitu pastikan tujuan pendidikan tersebut. Yang kedua, mendorong kolaborasi. Yang ketiga, mengintegrasikan dengan aspek-aspek lain dari kurikulum. Yang keempat, anak harus berada dalam kontrol atau pengawasan pendidik. Yang kelima, pilih aplikasi yang transparan dan intuitif. Yang keenam, hindari aplikasi yang mengandung kekerasan. Yang ketujuh, sadar akan isu kesehatan dan keselamatan. Dan yang terakhir, pendidikan mendorong ketertiban orang tua. Kita masuk dengan pemanfaatan TIK pada pendidikan anak usia dini. Salah satu produk IT yang dapat dimanfaatkan dalam proses belajar mengajar pada pendidikan anak usia dini yaitu internet. Media internet merupakan salah satu media yang dapat digunakan untuk mendapatkan informasi yang tepat. Adapun situs di Indonesia yang berhubungan dengan pendidikan anak bisa kita akses yaitu www.esmartschool.com. Itu merupakan situs pendidikan anak yang bisa kita akses melalui internet. Adapun pada situs tersebut menyajikan informasi-informasi yang bermanfaat bagi anak dan pendidik, mulai dari informasi pengetahuan komputer, pengetahuan umum, cerita anak, dongeng, pelajaran sekolah, konsultasi seputar pendidikan, informasi untuk para orang tua, dan contoh-contoh hasil karya. Adapun program aplikasi komputer lain yang bisa dimanfaatkan dalam kegiatan belajar mengajar di PAUD ataupun TK, yaitu contohnya Microsoft Paint yang dapat digunakan untuk menggambar, program edukasi pelajaran menghitung, mengenal suara binatang, mengenal tanaman, pembinaan agama dan moral, akhlak, maupun
kisah-kisah terdahulu seperti kisah Nabi dan Rasul, mengenal tokoh dunia, mengenal huruf ataupun belajar membaca dan menulis. Adapun selain pemanfaatan dalam proses pembelajaran teknologi informasi dan komunikasi juga memiliki syarat yang harus dipenuhi oleh pendidik dalam memanfaatkan TIK dalam pembelajaran. Yang pertama yaitu pendidik harus memiliki keterampilan dalam menggunakan peralatan TIK. Yang kedua, mampu memilih jenis yang tepat, baik itu alat maupun teknik. Pendidik juga harus mampu memilih mana yang baik dan mana yang tidak baik bagi peserta didiknya. Yang ketiga, mengerti dalam memahami aplikasi. Yang keempat, memanfaatkan secara maksimal untuk tujuan pembelajaran yang diharapkan. Itulah tadi penjelasan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran PAUD maupun TK dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe.